Halo rekan-rekan mahasiswa, ketemu kembali pada sesi keempat kali ini ya di MC 4203 Algoritma dan Pemrograman ya. Baik, saya akan menjelaskan secara lebih singkat ya pertemuan di sesi keempat kali ini tentang tipe data, variabel, dan operator pada Java ya. Namun saya ingatkan kembali, tetap rekan-rekan mahasiswa harus membaca modul secara lebih terperinci ya, lebih detail, karena di modul itu semuanya sudah ada ya. Ini tinjauan mata kuliah. Nah, ini outline ya. Outline apa yang akan kita bahas pada sesi keempat kali ini yaitu tentang tipe data dan variabel. Dan kemudian di KB2-nya tentang operator Java. Tipe data dan variabel. Tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data ya, sebagai contoh bilangan real, integer, atau boolean. Ya, ada dua tipe data, tipe data primitif dan tipe data reference ya. Jadi sering kita temui ya tipe data seperti integer, karakter, real ya, dan sebagainya. Ini tipe data primitif, ada beberapa macam, ada boolean, ya, ada char, ada byte, short, integer, long, ya, float, dan double. Nah, silahkan rekan-rekan mahasiswa pelajari lebih lanjut ya tipe data primitif yang barusan telah disebutkan. Ini contoh penggunaan tipe data primitif ya, yaitu boolean dalam bentuk boolean sini ya, dideklarasikan. Bisa dilihat di layar ini. Nah, ini dideklarasikan di bahasa pemrograman Japanya seperti ini ya. Boolean kondisi, boolean status. Jadi boolean kondisi dan boolean status ini bertipe data boolean ya. Nah, boolean ini merupakan tipe data memilih ya, memilih. Misalkan mengisi dan menguji nilai 1 ya, 7 lebih besar dari nilai 2 yaitu 10. Nah, maka booleannya antara true atau false di sini ya. Jadi nilai satunya 7, nilai 2-nya 10. Maka statusnya true ya. Di sini kita cek ya. Nilai satunya 7, apakah lebih besar dengan nilai 2 yaitu 10? Jawabannya false ya nanti. Jadi status boolean awalnya itu true, maka hasilnya akan false nanti ya, di statusnya di ininya di keluarannya ya, false ya. Kemudian boolean statusnya adalah true sini itu ya, itu tipe data boolean. Kemudian ada juga tipe data primitif karakter. Nah, ini karakter ya, ini contohnya deklarasinya seperti ini, char 1 A ya, char 2 dan char 3 seperti ini. Ini contoh penggunaannya dan hasil keluarannya akan seperti ini. Karakter. Kemudian tipe data byte, short, integer, dan long. Nah, sini bisa dilihat cara penggunaannya ya di dalam bahasa pemrograman Java. Sini. Kemudian hasil keluarannya ya akan seperti ini. Kemudian tipe data real. Nah, ini real ya. Bisa dilihat sini ya, real tuh yang tipe data bilangan 0, ya, 0, real. Float di sini. Kemudian hasil keluarannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tipe data reference ya. Tipe data reference merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek ya. Nah, ada 3 ya. Tipe data reference ada di class, array, dan interface. Nah, di class ini seperti ini ya. Tipe data reference-nya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, public class hitung kecepatan. Nah, hitung kecepatan di sini, hitung kecepatan. Nah, kemudian dihitung kecepatan new, hitung kecepatan. Ini mereference kepada public class ini ya. Oke, ini kelas ya. Ini deklarasi variabel kelasnya ya. Kemudian hitung kecepatan .s, hitung kecepatan .t. Akses objek dengan objek hitung kecepatan S12 T2. Oke, seperti itu ya.
Kemudian ada juga yang dinamakan variabel, ya. Ada 3 variabel: lokal, instan, dan statik. Nah, variabel lokal, ya, variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil, ya, seperti metode, konstruktor, atau blok. Ruang lingkup yang lebih kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Jadi kalau misalnya kita diibaratkan dalam ruangan, maka variabel-variabel lokal itu hanya bisa diakses di ruangan tersebut. Ya. Nah, silahkan baca modul ya untuk lebih terperincinya. Ini contohnya, ya, bisa dilihat. Nah, ini ada integer cepat sini. Jadi cepat ini hanya bisa diakses di public void tambah kecepatan saja. Ini tidak bisa diakses di public void yang lainnya. Kemudian ada yang dinamakan variabel instan. Ini variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Ini lebih luas dari kebalikan dari yang tadi ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini integer cepat ini di luar ya, tapi dia dipanggil di public void tambah kecepatan. Nah, itu yang dinamakan variabel instan. Ada juga yang dinamakan variabel statik ya, variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Ini variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Ini contohnya ya, variabel statik. Jenis sepeda ya. Nah, ini langsung saja diakses di sini. Static integer jumlah sepeda ya. Jenis sepeda, sepeda gunung, jumlah sepeda 4 di sini. Diakses bebas oleh metode dan lain-lain, tidak perlu menyebutkan objeknya. Oke. Nah, kemudian di kegiatan belajar 2 kita akan membahas operator ya, pada Java ya. Ya, simbol operator itu apa? Simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi ya. Nah, dalam matematika ada yang dinamakan operan, ya, ada yang dinamakan operator. Sini kita lihat ya, contoh seperti ini. Contoh 10 ditambah 5. Operator ini yang tambahnya, sedangkan operannya yang tadi 10 dan 5. Gitu. Ini contoh ekspresinya seperti ini. Nah, dalam pemrograman Java ya bisa dilihat di sini cepat sama dengan cepat tambah 40 ya. Operatornya ini ya tambah 40. Nah, operator aritmatika. Nah, yang pertama kita bahas operator aritmatika, ada beberapa jenis ya. Ini sudah tidak asing lagi, ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pembagian di sini. Nah, ini contoh dalam Java ya. Ada juga yang dinamakan operator unary ya. Operator aritmatika digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan dan logika if. Ada plus ya, ada minus ya. Kemudian ada plus plus, ada min min, ada tanda seru di sini. Oke. Ini contoh penggunaannya ya. Integer A sama dengan min 10, integer B sama dengan 5 ya. Boolean kondisi sama dengan true. Nah, ini nilai awalnya. Kemudian ini operator unary-nya, integer hasil A sama dengan A plus plus, integer hasil B sama dengan plus plus B, boolean hasil kondisi tidak sama dengan kondisi. Nah, maka hasilnya ya, bisa dilihat ya. Outputnya akan min 10, 6, dan false. Kemudian ada yang dinamakan operator penugasan. Ya, operator yang memberi tugas ke variabel tertentu. Simbolnya sama dengan plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan persen sama dengan. Ya. Ini bisa dibaca lebih lanjut ya. Silahkan rekan-rekan mahasiswa jangan lupa baca modul ya. Ini contoh penggunaan dalam bahasa pemrograman Java seperti ini. Ya. Kemudian outputnya juga seperti ini. Oke. Ada juga yang dinamakan operator rasional. Ini lebih besar, lebih kecil, sama dengan, ya, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini contoh penggunaan dalam bahasa pemrograman Java. Hasilnya seperti itu ya. Ada juga operator logika ya, dan atau sini ya, ini dan ini atau ya. Contohnya nilai 1 operator dan nilai 2, hasilnya itu seperti ini. Jika nilai 1 true operator dan maka nilai 2 true, hasilnya akan true, dan seterusnya. Itu operator logika. Contoh penggunaannya dalam bahasa pemrograman Java. Nah, kemudian ada operator ternary ya. Operator ternary adalah operator versi singkat dari pernyataan if else.
simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik 2 untuk memisahkan jawabannya. Ini contohnya, ini tidak menggunakan ternary ya. String B, if A kurang lebih kecil dari 10, maka B, A kurang dari 10. Else B, A lebih besar dari 10. Ini bisa disingkat ya. String B sama dengan ya, B sama dengan A kurang dari 10, tanda tanya A sama dengan 10, titik 2 A tidak sama dengan 10. Ya seperti ini. Jadi lebih singkat lagi dari if else yang di sebelah kiri. Ini contoh penggunaannya, ini hasilnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan secara lebih singkat. Jangan lupa rekan-rekan mahasiswa pelajari modul ya, supaya harus paham ya dalam sesi keempatnya. Jangan lupa isi forum diskusi di sesi keempat kali ini. Oke, selamat mempelajari modul ya. Terima kasih. Kita bertemu kembali di lain kesempatan.